Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan makul studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak Karyono MPDI. Baiklah, saya di sini sebagai anggota yang pertama, yaitu saya sendiri Jumarisa Sintia dengan NIM 2015063. Yang kedua yaitu Nurnopriya dengan NIM 2015067. Yang ketiga yaitu Nadia Mardatilah dengan NIM 2015053. Kami di sini akan membahas makalah yang berjudul tentang Al-Quran palsu, Qasam, dan Jidal Al-Quran. Langsung saja, yang pertama yaitu model dan contoh Al-Quran palsu. Model Al-Quran palsu yaitu buku yang mirip dengan Al-Quran kita umat muslim. Buku ini bernama Al-Furqan Al-Haq yang diterbitkan dalam bahasa Arab dan telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan memiliki 77 surat buatan dalam 366 halaman. Dengan menggunakan basmalah yang membingungkan yang menggabungkan 3 agama yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Contoh ayat dalam Al-Quran palsu tersebut yaitu pada surat Al-Muftarah yang artinya, wahai manusia, sungguhnya kamu telah mati dan kami menghidupkan kembali dengan kalimat Injil Al-Haq, kemudian kami hidupkan kembali dengan cahaya Al-Furqan Al-Haq. Yang B, orientasi tentang Al-Quran. Orientalisme yang kita kenal saat ini sebagai tradisi kajian Islam secara ilmiah sebenarnya berdasarkan pengalaman orang Barat yang dipicu oleh motif dan semangat misionaris. Namun, motivasi ini tertutup oleh jubah intelektualisme dan dedikasi akademik. Maka itu tidak heran jika orientalis kemudian dianggap memiliki disiplin dan sikap ilmiah yang khas, bahkan menjadi sebuah framework pengajian. Leni Lestari dalam artikelnya mengutip pendapat Syahirun Samsudin yang mengelompokkan pendekatan orientalisme dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu historis kritis, yaitu mengkaji sebuah narasi dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kritik historis ini meliputi bentuk, redaksi, dan sumber. Yang kedua yaitu interpretatif, penafsiran, yaitu melakukan penafsiran terhadap teks menggunakan salah satu 3 metode, yaitu filologi, sastra, dan linguistik. Yang ketiga, fenomenologis, yaitu mendeskripsikan resepsi Al-Quran yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu tujuan dipalsukannya Al-Quran. Tidak tahu pasti tujuan Amerika membuat Al-Quran Al-Furqan Al-Haq ini. Akan tetapi ini adalah salah satu bukti bahwa Al-Quran kitab Allah yang paling sempurna dan selalu terjaga keasliannya. Meskipun orang-orang kafir telah berusaha untuk memalsukan Al-Quran atau membuat tiruannya dengan tujuan menyesatkan umat Islam, niscaya usaha mereka akan sia-sia. Karena Allah telah berfirman dengan janjinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada terhadap segala bentuk upaya orang-orang kafir yang ingin merusak kitab suci kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada di sini saya akan menunjukkan materi dari Jumarisa, yaitu
orisinalitas dan keartikan Al-Quran. Ditinjau dari Kamus Bahasa Indonesia, tentang pengertian originalitas Al-Quran adalah keaslian atau kemurnian Al-Quran, sebagaimana ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah sebuah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggunakan dimensi-dimensi kemanusiaan kekinian, menghitung perubahan dan keduniaan agar mudah dipahami, dipelajari, diamalkan, dan dipertahankan terus keberadaannya. Yaitu definisi dan sihat kasam. Akasam adalah bentuk jamak dari kasam yang berarti alif dan al-yamin yang berarti sumpah sikat. Asli kasami al-fil atau kata kerja aksam atau ahlaf yang dimutaat ditransitifkan dengan ba untuk sampai kepada muksabih, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah, lalu diusulkan dengan musam alaihi, sesuatu yang karena sumpah diucapkan, yang dinamakan dengan jawaban kasam. Yaitu faedah, syarat serta contoh kasam. 1. Untuk memperkuat pembicaraan agar dipahami oleh pendengarnya. 2. As-kasam dalam Al-Quran bertujuan untuk menjelaskan tauhid dan kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. 3. Al-kasam dalam Al-Quran merupakan sumber berbagai macam pengetahuan sedikit bagi siapa yang menelitinya. Contoh macam-macam kasam Al-Quran yaitu ditinjau dari segi tujuan secara melakukan sumpah. Para ulama bagi sumpah pada 3, yaitu yamin al-laghwi, kedua yamin al-mu'akidah, yang ketiga yamin al-gumus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi jidal. Jadal dan jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba-lomba untuk saling mengalahkan lawan. Pengertian ini berasal dari kata yakni aku kokohkan jalinan tali itu. Allah menyatakan dalam Quran bahwa berdebat merupakan salah satu tabiat manusia. Manusia adalah makhluk yang paling banyak berdebat. Quran Al-Kahfi 54, yakni paling banyak bermusuhan dan bersaing. Metode macam-macam jidal dalam Al-Quran serta dalilnya. Metode berdebat yang ditempuh Al-Quran. Al-Quran datang dalam bahasa Arab dan menyeru mereka dengan bahasa yang mereka ketahui. B. Bersandar pada fitrah jiwa yang percaya pada apa yang disaksikan dan dirasakan, tanpa perlu penggunaan pemikiran mendalam dan istidal adalah lebih kuat pengaruhnya, lebih efektif hujahnya. C. Meninggalkan pembicaraan yang jelas dan mempergunakan tutur kata yang jilmet dan pelik, merupakan keracuan dan teka-teki yang dapat dimengerti kalangan ahli. Macam-macam perdebatan dalam Quran dan dalilnya menyebutkan ayat-ayat kauniyah serta perintah melakukan perhatian dan pemikiran untuk dijadikan dalil bagi penetap dasar-dasar akidah seperti ketahuitan Allah dalam uluhiyahnya dan keimanan kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul dan hari kemudian, seperti firman Allah, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. 2. Membantah pendapat para penentang dan lawan serta mematahkan argumentasi mereka. Perdebatan macam ini mempunyai beberapa bentuk. A. Membungkam lawan berbicara dengan mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang telah diakui dan diterima baik oleh akal. B. Mengambil dalil dengan mabda asal mula kejadian untuk menciptakan ma'ad hari kebangkitan, misalnya firman Allah, maka apakah kami letih dengan pencipta yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu tentang pencipta yang baru.
Firman Allah, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah ialah dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakan, lalu Allah menjadikan daripada sepasang laki perempuan. Bukankah Allah berbuat demikian? Berkuasa pula dan menghidupkan orang mati. Al-Qiyamah 36-40. C. Membatalkan pendapat lawan dan membuktikan kebenaran kebalikan, seperti katakanlah siapa yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal kamu diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak ketahui. Katakanlah, Allah lah yang menurunkan, kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. D. Menghimpun dan memerinci asbab wa taksim, yakni menghimpun beberapa sifat dan menerangkan bahwa sifat-sifat tersebut bukanlah ilahi, alasan hukum, seperti firman Allah, 8 binatang berpasangan, sepasang dari domba, sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah dua yang jantan diharapkan Allah, ataukah dua betina, ataukah ada dalam kandungan dua betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan dasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang benar, dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah, apakah dua jantan yang diharamkan atau yang betina, ataukah yang ada dalam dua kandungan betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-An'am 143-144. Membuka lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakan itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Misalnya, dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasannya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa mendasari ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan Maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Dan pencipta langit dan bumi, bagaimana dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Masih banyak lagi yang macam-macam jadal dalam Al-Quran, misalnya argumentasi para nabi dan umatnya, argumentasi orang mukmin dan lain sebagainya. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.